Dan pekerjaan kita ini adalah hakikat tanda ya. Pekerjaan kita ini adalah tanda bahwa nanti kita ini arahnya kemana di akhirat. Di akhirat ada dua tempat, neraka dan sorga. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid darini amin. Pembahasan tentang nasihat-nasihat Al-Imam Al-Ghazali, kita sampai ke nasihat yang ke-6 maksudnya. Tentang hakikat hidup, cinta dan amal. Ayyuhal waladu, wahai anak, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Kata Imam Ghazali, hiduplah ma syi'ta, terserah engkau. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, engkau ini mati. Engkau ini adalah mati, maksudnya akan mati gitu ya. Sebenarnya pada hakikatnya mati. Dan nanti amal itu akan dibalas, ya gitu. Nah, kita kalau pingin balasan baik ya harus otomatis harus berbuat baik. Walaupun di sini katanya Imam Ghazali urpe terserah ente, tapi ingat gitu, ente nanti bakal dibalas. Nah, ya. Apa yang kita kerjakan bakal dibalas nanti di akhirat. Dan pekerjaan kita ini adalah hakikat tanda ya. Pekerjaan kita ini adalah tanda bahwa nanti kita ini arahnya kemana di akhirat. Di akhirat ada dua tempat, neraka dan sorga. Lah, kalau kita baca kitab Nasihat Diniyah, di sini disebutkan bahwa innallaha khalaqal jannah wa khalaqa ahlaha. Ya. Allah menciptakan sorga, Allah menciptakan orang-orangnya. Terus innallaha khalaqan nar wa khalaqa ahlaha. Allah menciptakan neraka dan juga Allah menciptakan orang-orangnya, siapa saja. Nah, jadi manusia ini sudah ibarat sudah ditok gitu ya. Ahlun nar, ahlun neraka, kita ini nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada yang tahu kita ini. Tapi yang pasti di antara kita semuanya ya insyaallah min ahli jannah. Manusia itu ya kalau ndak surga neraka lah. Itu mulai kita diciptakan oleh Allah sudah ditentukan. Ini penduduk neraka, ini penduduk surga, begitu. Ya, cuma kita ndak tahu. Nah, gitu ya. Maka kalau orang-orang salaf sangat takut kalau mendengarkan hadis ini. Ya. Jadi dia ini beramal ndak tahu. Terus kalau sudah beramal dengan amal yang baik, apakah dia ini pasti surga? Ya belum tentu juga. Kalau amalnya jelek bagaimana? Apakah dia neraka? Ya belum tentu juga. Cuman gitu ya. Insya Allah kalau amalnya baik biasanya gitu ya, biasanya surga. Kalau amalnya jelek biasanya neraka. Cuma tidak pasti juga. Ya. Karena nanti kalau kita juga baca di hadis Arba'in Nawawi, hadis keberapa itu? Kalau tidak salah hadis keempat tuh ya, 4 atau ke-6. Ya. Tentang masalah amal perbuatan. Ya, bahwa sesungguhnya kalian kata dalam hadis tersebut, kalian ini beramal dengan amalan ahlul jannah. Hatta yakun ma bainahu wa bainal jannah. Jadi ada orang berbuat dengan amalan-amalan berbuat dengan amalan-amalan sorga sampai seakan-akan antara sorga dan dia ya itu karime sak jingkal tok pluk gitu ya. Jadi tinggal sorga itu tinggal sak langkah tok. Jadi ibarat dari sirat itu sudah enak enak gitu ya, di sirat sudah enak, dia di sirat enak.
tahu-tahu kepleset di ujung kepleset di ujung neraka, tinggal sak langkah gitu ya. Ternyata akhir finishnya dia orang-orang termasuk ahlun nar. Lah ya. Dan sebaliknya ya. Wa innakum la ta'mal amalu ahlun nar. Sesungguhnya kalian itu beramal dengan amalan-amalan ahlun neraka. Hatta mayakun hatta mayakun sampai seakan-akan antara dia dan neraka sudah tinggal langkah toh. Cuma dia kedisian takdir. Apa takdirnya? Ternyata dia ahlul jannah. Di akhir hayatnya taubat dia. Ya banyak kalau semacam itu. Jadi mulai kecil murtad atau mulai kecil dia ini orang Kristen mungkin bukan Islam. Mati kurang sak jam syahadat sudah surga. Ya. Kan nggak ada yang tahu kalau begitu. Kemudian lah Allah itu sudah jadi Allah itu menciptakan neraka sudah dan menciptakan penduduknya, menciptakan surga dan juga menciptakan penduduknya. Dan tidak ada yang tahu siapapun orangnya, yang dia ini sebagai manusia tidak tahu apakah dia ini surga, apakah neraka, nggak ada yang tahu. Cuman biasanya ada tanda, gitu ya. Tanda itulah yang mungkin bisa jadi harapan. Kalau begini ini berarti tandanya surga, gitu ya. Kalau nanti yang di luar sana orang-orang yang jadi tandanya neraka. Cuma sekali lagi itu bukan pasti. Ya. Tapi kalau dia beramal baik sampai mati ya berarti surga. Ya. Maka sampai orang-orang salaf itu waktunya tidak dikosongi sama sekali untuk akhirat, jagani mati. Ya, dia pengen matinya seperti apa? Dia amal itu toh, anak pengen misalnya dia ada yang pengen meninggal dalam keadaan sholat toh yang diistiqomahkan. Ya amal-amal lainnya cuma yang paling utama sholat. Kenapa? Karena berharap matinya dalam keadaan sholat. Dan juga ada hadis lain tentang istiqomah itu, yamutul mar'u ala ma asya alaihi, terusannya ada yang apa? Wa yub'asu ala ma mata alaihi. Yamutul mar'u, meninggal seseorang itu, akan meninggal seseorang itu tergantung kehidupannya, kebiasaannya di dunia, dan nanti akan dibangkitkan sesuai meninggalnya. Jadi kalau ada orang biasanya berbuat apa, insya Allah matinya tidak bakal jauh dari itu. Ya, tidak bakal jauh dari itu. Dia biasa belajar begini nih, nanti ketika keluar tetap dah istiqomah. Mungkin kalau di pondok ya alhamdulillah tidak usah jauh, cukup turun dari kamar loteng sudah ke bawah. Ketika keluar dia nanti tetap istiqomah. Beda nanti harus pakai sepeda motor atau mungkin harus pakai kendaraan. Nah, nanti dia meninggalnya kalau dia dipanggil oleh Allah pasti tidak jauh dari majelis itu, tidak jauh. Mbok nanti meninggal dalam keadaan belajar, mau pas penjelasan apa, mau nunduk keturun mermati, hati-hati, sing keturun. Ya tak apa-apa, bagus, ya. Bagus, kita harap seperti itu, tapi lah itu ajak mati. Ya, maka hati-hati ajak turun di majelis. Takut tidak balik. Gugah. Ini tok tambah geblak ya. Wah, husnul khotimah berarti dia. Ya seneng ya. Kita alhamdulillah ente husnul khotimah ya. Aku kok enggak, aku aja yang mati begitu mestinya. Ya, banyak yang kejar seperti itu. Ya. Dan jalannya beda-beda lah. Tetap tapi dia dalam keadaan belajar itu. Mungkin ketika dia nyiapkan apa-apa di rumahnya, siap berangkat gitu ya, tahu-tahu mati. Naudzubillah. Ya alhamdulillah berarti dia dalam keadaan, atau mungkin dia ini naudzubillah ya misal, tapi insyaallah selamat semuanya. Moro-moro nanti di jalan boya apa dia moro kena serempet apalah moro. Tapi dia dalam keadaan berangkat belajar, husnul khotimah. Dia ketulis belajar, ya dia ketulis thalabul ilm itu. Karena kebiasaannya seperti itu.
Ya. Ada orang biasa baca Quran, mesti nanti meninggalnya tidak jauh dari Quran. Ya. Biasa sholat malam mesti wudhu istiqomah, meninggalnya tidak jauh dari wudhu tersebut. Murmur nanti meninggal ketika wudhu, mungkin walaupun meninggal di kamar mandi, tapi dia dalam keadaan mau wudhu, berwudhu, pingin sholat, masuk sholat dia sudah. Nah gitu. Ya. Jadi nanti meninggalnya bukan harus ketika amal itu, enggak, proses amal itu sudah masuk. Oh ya. Hanya. Jadi hiduplah masyita menurut keinginanmu, hiduplah masyita terserah engkau gitu aja. Hiduplah terserah engkau, fa innaka mayyitun, maka sesungguhnya engkau ini mayyit, mau mati kita ini. Ya. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah siapa yang kau kehendaki. Cintailah siapa saja, tapi ingat fa innaka mufariquhu, engkau akan meninggalkannya, tidak bakal hidup selamanya. Walaupun suami istri, podoe. Ya. Apalagi hanya sekedar teman. Teman kalau fillah alhamdulillah, tapi kalau bukan fillah ya harus jaga jarak. Ya. Kalau fillah tidak apa-apa. Tapi kalau bukan fillah, teman biasa-biasa, jangan mencintai keterlaluan. Ya. Jadi kita cinta itu karena apanya? Jadi harus ada karena. Ya. Cinta itu harus ada karena. Yang pasti cinta terbaik adalah kalau karena Allah. Nah, gitu ya. Cinta karena Allah, cinta teman karena Allah gitu. Nanti apa kok cinta dia? Iya karena dia anak soleh, masya Allah. Anak kalau dengan dia ini bisa semangat, nah, berarti karena Allah dia. Ya. Apa kok senang saya? Iya, enak lek ambek hari iki wis sambat titik langsung ditraktir. Ha, berarti dia cinta dunianya. Nah, maka hati-hati punya teman seperti ini. Waduh, aku koyok modelnya diperestok iki, harus gitu ya. Harus hati-hati. Nah, cinta karena Allah itu yang terbaik, yang pasti yang terbaik. Karena cinta karena Allah. Kalau cinta ya, tapi ya cinta, kalau cinta selain karena Allah, cintanya itu tidak boleh keterlaluan. Ya, apa ada dalam hadis itu? Ahbib yauman ma. Ya. Cintailah jarang-jarang. Cintailah jarang-jarang, ya. Kenapa? Karena bisa jadi dia ini orang bakal jadi musuhmu. Ya. La'allahu an yakuna baghiduka yauman ma. Yauman ma itu suatu saat. Ya, yauman ma itu artinya yang satunya cintailah kekasihmu, ahbib habibaka yauman ma. Cintailah kekasihmu jarang-jarang. Maksudnya ojo nemen-nemen gitu ya. Kalau punya kekasih jangan cinta nemen-nemen. Tinggal sedino nangis berdarah misalkan, waduh kok enggak ada. Ya, misalnya. Kenapa? Karena dia suatu saat bisa jadi bakal jadi ya. Begitu orang paling kau benci suatu saat bisa jadi. Dan juga kebalikannya, wa abghid baghiduka yauman ma. Bencilah kepada orang yang kau benci jarang-jarang. Maksudnya jarang-jarang ini bencinya itu ojo keterlaluan, biasa-biasa aja. Kenapa? La'allahu an yakuna habibaka yauman ma. Takutnya nanti bisa jadi orang ini akan menjadi kekasihmu di suatu saat. Banyak kejadian. Ya, gak paten sama ente. Loh, ternyata satu saat loh langsung kok cedek men nih, bisa jadi Allah membalik hati. Banyak kejadian seperti itu. Ya banyak. Dulunya buanji nemen, sekarang kok rontak-rontok. Ada apa ini? Begitu. Nah, kan malu kalau begitu. Eling dulu. Aduh, aku pada hari ini ben paling meh tak patah ini maksudnya. Saking bencinya. Nah. Opo aku kok seneng saiki ya. Kok arek kok nyenengi misalkan seperti itu. Itu tadi tuh Allah membalik hati enggak tahu. Ya.
Yang pasti kekasih itu bakal bakal ditinggalkan. Kecuali kekasih karena Allah, nah, ini enggak apa-apa. Pokoknya semuanya kalau karena Allah enggak apa-apa ya. Boleh-boleh aja. Dan mencintai karena Allah itu beda dengan mencintai karena dirinya, bukan? Beda. Kalau cinta karena itu ada ada aturannya gitu maksudnya. Enggak moro-moro kayak cinta buta gitu, enggak. Ya. Pokoknya seneng, enggak, itu berarti cinta nafsu. Kalau cinta karena Allah itu enggak langsung 100% cintanya, delok se arek iki ya apa? Oh, teman berarti. Oh, berarti layak didekati. Selama dia teman, selama dia taat, tambah didekati. Begitu. Selama dia bisa manfaat untuk dirinya, bisa nyemangati ibadah, tambah didekati. Nah, tapi kalau suatu saat dia gembosi, ditinggal. Gitu. Jadi meninggalkannya itu enggak berat. Karena apa? Karena cinta Allah. Ya. Tambah dekat dengan Allah berarti tambah cinta. Kalau ada senggang dengan Allah berarti tambah senggang cintanya, begitu. Itu cinta karena Allah. Nah, kemudian wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, ya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, lakukan ma syi'ta sekehendakmu atau apa yang kau kehendaki, syi'ta. Wa'mal, amalkan atau lakukan ma syi'ta, apa yang kau kehendaki, atau berbuatlah terserah engkau sakarpe, gitu ya maksudnya. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi, engkau itu akan dibales. Nah, ini. Berbuat terserah. Saya mau maksiat, monggo. Gak dilarang. Ya terserah ente, ya. Larangan sudah jelas, cuma Anda enggak ngelarang ente mau ya monggo, cuma hati-hati. Ya ingat nanti dibalas itu. Balasannya ente sendiri. Nah gitu ya. Ya, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah, amalkan ma syi'ta, apa yang kau kehendaki, terserah engkau. Ma syi'ta. Berbuatlah apa yang kau kehendaki, berbuatlah terserah engkau, fa innaka, maka sesungguhnya engkau majziyun bihi, akan dibalas dengan perbuatan tersebut. Kapan balasannya? Balasannya nanti di akhirat, ya, bukan di dunia. Karena dunia itu tempat apa namanya? Kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Apalnya ini, fa'mal fi daril amal li daril jaza. Ini kalamnya Imam Sayyidina Ali. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza. Dunia itu tempatnya beramal, akhirat itu tempatnya balasan. Nanti di akhirat nggak ada amal, nggak ada orang sholat, poso gitu ya, mengekang hawa nafsu, nggak ada. Emang nggak ada hawa nafsu nanti di akhirat. Ya, apapun boleh kita kerjakan, tapi ya nggak mungkin mengerjakan yang jelek kalau di akhirat. Semuanya bagus-bagus. Ad-dunya darul amal wal akhirah darul jaza, gitu ya. Fa'mal fi daril amal li daril jaza. Dunia itu tempat beramal, wal akhirah, dan akhirat itu tempatnya balasan. Maka beramallah di tempat atau di kampung amal untuk persiapan nanti kembali ke kampung balasan. Ayu syai'in, apa saja yang kau hasilkan, hasilun lak. Ayu syai'in, apa saja hasilun laka, yang kau hasilkan. Apa saja yang kau hasilkan, min tahsilil ilm, dari meraih ilmul kalam, min tahsili ilmil kalam, daripada meraih ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu tauhid, ya, bukan ilmu nahu. Itu ada nanti ilmu nahu sendiri. Ilmu kalam daripada ilmu tauhid tentang ketuhanan, wal khilaf, dan tentang ilmu khilaf,
Ilmu khilaf itu ilmu pertentangan, ilmu perbedaan antara ulama satu dengan yang lainnya. Itu namanya ilmu khilaf. Seperti contohnya kitab Madzhabul Arba'ah, itu nanti ada khilaf nanti. Wad-dawawin dan diwan-diwan. Diwan itu kumpulan apa namanya? Kumpulan qasidah. Seperti ada diwan Imam Haddad dan lain-lainnya. Wal asy'ari dan syair-syair. Wan nujum dan ilmu masalah perbintangan, ilmu falak mungkin ya. Wal arud wan nahwi dan ilmu nahu. Arud ini salah satu macam ilmu bahasa. Wan nahwi ilmu nahu, wat tasrif dan ilmu saraf. Semuanya itu ghairu tadyi'il umur, tidaklah menyia-nyiakan ilmu. Semuanya ada manfaatnya, tergantung niatnya. Dan untuk apa belajarnya? Gitu ya. Tergantung niatnya. Kalau niatnya itu untuk Allah, untuk agama, untuk wasilah dia mantap dalam agama, dapat pahala besar. Walaupun asalnya ilmu mubah misalkan. Karena ilmu itu tidak semuanya fardu. Ada yang ilmu itu ada 5 kan ya. Ilmu yang dipelajari itu hukumnya ada 5. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada mubah ya. Ilmu yang fardu ain, ilmu apa itu? Ya ilmu tentang sholat ya. Ini wajib masing-masing orang harus mengetahui pribadi, tidak boleh diwakilkan oleh orang lain. Kemudian ada ilmu fardu kifayah, misalkan ilmu yang berkaitan dengan hal-hal yang fardu kifayah, misalkan memandikan orang mati atau merawat orang mati, baik dari mensolati, memandikan, mensolati, sama mengubur, mengkafani, mengubur. Ini hukumnya apa? Fardu kifayah. Belajarnya ilmu kifayah, ilmunya ilmu kifayah, ya gitu. Belajar ilmu kifayah. Misalkan kita tidak belajar, tidak dosa. Pokoknya ada satu yang tahu. Kalau di kampung harus satu yang tahu. Sak kampung tidak ada yang bisa tentang ilmunya merawat mayit, maka dosa semua sak kampung. Kalau sudah ada, maka yang ada itu dapat pahala besar. Yang tidak tahu nggak dapat apa-apa, tapi gugur kewajiban. Oh ya. Ilmu tentang masalah jadi imam imam Jumatan kan cuma satu kan ya, misalkan ya bagi dia toh yang berkewajiban jadi imam, yang lainnya dia tidak wajib tentang itu. Ada ilmu hukumnya sunnah, ya sunnah berarti ya. Kalau ilmu berkaitan dengan hal yang sunnah, sunnah. Ilmu berkaitan dengan hal yang haram, haram. Misalkan kita belajar tentang haram, dia belajar apa? Belajar hacker ya. Apa nih? Tak membobol bank misalkan ya, haram ya. Tapi kalau dia belajar hacker itu untuk membobol situsnya orang-orang kafir, mungkin untuk perang di dunia maya, tidak apa-apa, dia jihad berarti. Tergantung niatnya ya. Ada kan? Ada yang bisa hacker ya. Bisa membobol situs, bisa membobol sembarang lah, bisa membobol akun, bisa membobol bank sekalipun ya. Banknya iso dikuras dengan itu, misal seperti itu. Haram kalau kita niatnya jelek. Ada makruh, ya hal-hal yang berkaitan dengan makruh. Ada hukumnya mubah. Ini mubah. Terus bahasa Arab itu asal hukumnya apa? Ilmu nahu. Bahasa itu asal hukumnya mubah, karena ya bahasa itu bahasa, bukan masuk agama asalnya. Ya podo ente belajar bahasa Inggris, podo sama itu. Cuman karena bahasa itu nanti masuk ke dalam agama, dan hampir semua kitab yang sumbernya agama itu berbahasa Arab, Quran berbahasa Arab, sehingga nanti belajar bahasa Arab itu memiliki hukum-hukum yang banyak. Ada 5 hukum. Nahu, sorof atau bahasa Arab lah ya, mempelajari itu ada 5 hukum. Ada wajib. Kapan wajibnya? Kalau kita mau membaca tafsir sama baca hadis.
mendalami tafsir, mendalami hadis wajib bahasa Arab. Maka hukumnya wajib. Ya. Ada hukumnya sunnah kalau ingin ittiba dengan Nabi karena Nabi bahasa Arab. Ingin mengikuti bahasanya Nabi, maka hukumnya sunnah. Ada haram nanti kalau dia niatnya mau ngakali orang. Bisa kan kita ngakali sama orang? Ada orang nggak bisa bahasa Arab dibodoh-bodohi. Ya, dikira doa, ya, dikira berdoa padahal ya ngerasane dia, caci maki dia. Allahumma ahlikhu ahlaka anta qabih. Orangnya amin amin. Itu dosa, ya. Dosa kan? Ini jelek-jelekkan sama temannya, temannya guyu-guyu. Ente bakhil, ente bahalol. Amin. Ya, seperti itu. Ada tahu bahasa Arab dikira doa padahal dicaci maki, dientekno padahal. Nah, kalau niat seperti itu hukumnya haram. Ya. Dan ada mubah ya, asal hukumnya mubah. Jadi tergantung niatnya masing-masing. Ya makanya belajar ilmu ini nggak ada sia-sianya, bukan nyanyikan umur, penting niatnya bagaimana.